Halo pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Ayu Rahmawati dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Dan pemirsa, inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 5 DPR RI mendukung pengembangan infrastruktur yang sedang berlangsung di Kabupaten Bengkulu Utara dari daerah transmigrasi bertransformasi menjadi kota terpadu dan mandiri. Hal tersebut dikatakan anggota Komisi 5 DPR RI Sadar Stuati saat kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI meninjau kondisi infrastruktur di sejumlah titik untuk mengawasi berbagai program pembangunan yang sedang berlangsung di Bengkulu Utara. Masih banyak jalan-jalan yang masih belum bisa dilewati motor atau mobil pada saat hujan. Kemudian tadi berkaitan status jalan ya. Ini semuanya yang tentunya harus kita support. Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bengkulu Utara Mian mengaku berterima kasih dengan kunjungan tersebut sebab luasnya wilayah serta keluhan dari masyarakat atas pengalihan jalan yang semula berstatus jalan nasional menjadi jalan non-status, serta kondisi kekuatan fiskal daerah yang terbatas, turut menambah beban kerja pemerintah di Kabupaten Bengkulu Utara. Kekuatan fiskal negara dalam kondisi COVID juga masih amat sangat terbatas, tetapi paling tidak kita berharap di APBNP maupun tahun 2023 bisa menjadi program prioritas yang Bengkulu Utara bisa dijembatani Komisi 5 DPR RI dalam tindak lanjut menyelesaikan masalah infrastruktur di Kabupaten Bengkulu Utara. Ini merupakan salah satu upaya mendorong Kementerian PUPR, Kementerian PDTT, dan Kementerian Perhubungan agar segera merampungkan proyek pembangunan di lokasi abrasi Desa Tebing Kandang, Kecamatan Air Napal, Bengkulu Utara. Dari Bengkulu Utara, Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI menyoroti isu krusial yang perlu dibahas dalam rancangan Undang-Undang Kejaksaan, diantaranya terkait persoalan tahap berkas perkara yang dinilai kurang efektif antara kepolisian dan kejaksaan. Ditemui usai kunjungan spesifik Komisi 3 DPR RI ke Provinsi Aceh untuk membahas isu-isu krusial terkait revisi Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menyoroti persoalan bolak-balik perkara antara kejaksaan dan kepolisian. Persoalan-persoalan penegakan hukum di mana misalnya berkas perkara itu bolak-balik antara polisi dan kejaksaan. Ini kan juga harus mendapatkan atensi juga, meskipun soal itu kami sadari lebih tepat nanti dibahas di dalam revisi KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu saya kira. Anggota Komisi 3 DPR RI Romo HR Muhammad Syafi'i menilai dalam rancangan Undang-Undang Kejaksaan perlu mengatur tentang peran dari pihak kejaksaan untuk mendampingi kepolisian pada tahap penyidikan. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bolak-balik berkas perkara dari kepolisian ke kejaksaan. Hilang sehingga tidak dilanjutkan ke penuntutan. Ini menjadi persoalan, apakah mungkin jaksa itu sudah terlibat dari awal? Supaya penyidikan yang dilakukan kepolisian itu bisa dipastikan di lapangan dilanjutkan atau tidak. Ini kan salah satu upaya yang bisa mengeliminasi, paling tidak meminimalisir kemungkinan terjadinya bolak-balik perkara. Dari Provinsi Aceh, Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI mendorong Jompa Airport Service untuk memaksimalkan jasa layanan dan sosialisasi kepada para anggota dewan yang berasal dari daerah pemilihan Sumatera Barat. Ditemui dalam kunjungan kerja spesifik BURT DPR RI ke Kota Padang, Sumatera Barat, Wakil Ketua BURT DPR RI Bakri mengatakan pelayanan yang diberikan Jompa kepada anggota DPR yang datang dan tinggal di Sumatera Barat dinilai cukup maksimal. Bisa jadi anggota DPR juga mau tidak mau harus tahu juga ya. Cuma tadi saya menghimbau kepada Jompa supaya sekali sebulan menyapa anggota DPR ini. Maklumlah dengan berbagai macam kesibukan mereka bisa jadi mereka tidak terlayani ataupun lupa untuk menghubungi. Oleh sebab itu saya minta kepada Jompa minimal sekali 1 bulan dikomunikasikan kepada anggota DPR supaya kerjasama antara Jompa dengan
DPR RI ini bisa berjalan maksimal. Sementara itu anggota BURT DPR RI Paramita Widya Kusuma meminta Angkasa Pura dan Jompa menyediakan jalur cepat di sejumlah bandara. Bagus, tetapi saya meminta ada jalan khusus atau fast track bagi yang memakai jasa Jumpa gitu. Jadi kalau mamanya kita sedang jalan di bandara, kita tidak harus menyela perjalanan orang lain. Mudah-mudahan aspirasi saya ini terhadap Angkasa Pura segera direalisasi. Dari Padang, Sumatera Barat, Abdul Ajib, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Salah satunya datang dari Pusat Histografi Parlemen untuk Masyarakat. Tetaplah bersama kami. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng mengusulkan didirikannya Pusat Histografi Parlemen untuk membawa parlemen pada keterbukaan informasi terkait sejarah kinerja DPR RI serta memudahkan masyarakat dalam memahami sejarah pengambilan keputusan di parlemen. Pusat historiografi ini nantinya akan mengintegrasikan antara museum, arsip, dan perpustakaan yang saat ini telah dimiliki DPR RI. Dengan menggunakan metode historiografi modern, data dan analisis yang ada akan mampu merekonstruksi dan menafsirkan secara kontekstual setiap pengambilan keputusan parlemen berdasarkan kajian utuh sejarah. Agustina berharap Pusat Historiografi Parlemen tidak hanya menjadi bagian dari Humas dan Pengelolaan Museum DPR RI, tetapi juga menjadi bagian dari bidang persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI. Parlemen kita membutuhkan sebuah perpustakaan yang sehebat The Library of Congress di Amerika. Sehingga mungkin bisa dibuat dulu konsepnya, grand design-nya. Dengan metode historiografi, sehingga mengkulik segala sesuatu sampai suasana kebatinan dan segala macam peristiwa-peristiwa yang melingkupinya. Deputi Bidang Persidangan Sekjen DPR RI Damayanti mengatakan, Pusat Historiografi diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kinerja dan dinamika yang terjadi dalam pembahasan undang-undang dan pengambilan keputusan di tingkat parlemen. Untuk menelurkan suatu undang-undang itu banyak perdebatan lain-lain. Kami juga ingin menampilkan sejarah kinerja dari DPR itu sendiri. Dari Senayan, Jakarta, Indah dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI mendorong PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum untuk siap tancap gas dalam memajukan industri aluminium nasional ke level yang lebih maju, inovatif, dan kompetitif. Anggota Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga menyampaikan potensi aluminium baik secara sumber daya ataupun secara market masih memiliki potensi yang sangat besar. Hal tersebut menurutnya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Inalum dengan inovasi dan kolaborasi bersama berbagai pihak seperti PT PLN Persero. Diharapkan dengan kolaborasi tersebut PT Inalum dapat meningkatkan kapasitas produksi yang selama ini hanya 250.000 ton menjadi 500.000 ton per tahun. Kalau Inalum mengembangkan kapasitas produksinya sampai 500.000 ton, maka dia membutuhkan listrik sekitar 500 megawatt. Nah, kita ingin memfasilitasi supaya Inalum dan juga PLN bisa duduk bersama untuk membicarakan tentang pasokan listrik terhadap Inalum. Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menyampaikan PT Inalum harus mampu memenuhi kebutuhan pasar aluminium melalui optimalisasi smelter untuk mengolah bahan baku, serta membantu Indonesia dalam mendorong sektor industrialisasi nasional yang lebih modern. Itulah yang terus-menerus Komisi 7 akan terus menjalankan fungsi-fungsinya secara baik agar peningkatan kapasitas industri kita untuk mengolah bahan alam atau sumber daya alam terus bisa ditingkatkan. Dan selanjutnya yang kita olah itu juga untuk produksi dalam negeri, selanjutnya untuk industri dalam negeri. Dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Ferdianur Rahman, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 4 DPR RI mendukung pembangunan Shrimp Estate di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai kawasan industri perikanan berbasis sentra udang modern yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Deddy Mulyadi mendukung penuh rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan membangun Shrimp Estate di Kebumen. Deddy menambahkan proyek Shrimp Estate diharapkan dapat membantu mengentaskan kemiskinan seiring dengan program yang bagus dan terarah. Untuk itu pemerintah harus melibatkan dan memberdayakan masyarakat sekitar dalam setiap kegiatan ekonomi di daerah. Ini saya katakan walaupun angka kemiskinannya ekstrim, prospek untuk angka kekayaannya meningkat ekstrim. Kalau seluruh programnya terfokus, kemudian terarah, dan masyarakat mendapat ruang untuk terus berpartisipasi dan menjadi aktor utama pembangunan. Sehingga kunjungan kami memastikan seluruh program-program itu harus memiliki cukup kuat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro berkomitmen akan mengawal proyek pembangunan Shrimp Estate di Kabupaten Kebumen yang juga merupakan daerah pemilihannya. Ia optimis perekonomian masyarakat akan berangsur meningkat seiring kegiatan pembangunan dan operasional Shrimp Estate ini berjalan. Kita diberi kepercayaan oleh pemerintah kemudian KKP, ada Shrimp Estate itu tambak udang modern yang ada di pantai ini 100 hektar dengan biaya 250 miliar. Itu luar biasa, maka mari kita awasi bersama, kita lihat bersama, jangan sampai gagal. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Julian, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa TVR Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda. Setelah jeda berikut ini. Pemirsa, anggota Badan Legislasi DPR RI Firman Subagio menjelaskan rancangan undang-undang tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara merupakan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak bagi masyarakat. Firman mengatakan pembentukan pengadilan tinggi di berbagai daerah sangat diperlukan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan sebuah kepastian hukum. Firman berharap dengan adanya rancangan undang-undang ini nantinya, masyarakat dapat lebih cepat dan mudah mendapatkan pelayanan hukum, serta meminimalisir biaya dalam proses perkara. Jangan sampai masyarakat itu tidak mendapatkan satu kepastian hukum. Dan masyarakat itu harus dilayani secara cepat terhadap kepastian hukum. Karena kalau tidak nanti masyarakat itu akan terkatung-katung tentang masalah hak-haknya secara hukum. Nah oleh karena menyangkut masalah hak asasi manusia, maka kita anggap bahwa pembentukan lembaga-lembaga peradilan ini adalah menjadi sebuah kebutuhan yang sangat mendesak dan memang ini fundamental sekali. Firman Subagio menambahkan dalam proses pembentukan pengadilan tinggi, pembinaan dan pengawasan akan lebih mudah jika dilakukan Mahkamah Agung, sehingga lebih transparan, akuntabel dan sesuai harapan. Sudah biayanya tinggi, akan tidak efektif dan tidak efisien. Karena kadang-kadang masyarakat yang mau melakukan proses itu kan harus ke sana. Apalagi situasi di COVID seperti ini. Oleh karena itu, proses pelayanan hukum ini kan istilahnya dengan proses jemput bola. Nah, jemput bola itu dengan adanya kelembagaan diharapkan tingkat kepastian hukum itu jelas dapat dilaksanakan dengan cepat. Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan Koordinator Wartawan Parlemen mengadakan pameran foto jurnalistik warna-warni Parlemen dengan tema Bersatu Lawan Pandemi. Bertempat di selasar Gedung Nusantara 2 Komplek Parlemen Senayan, pameran foto tersebut menampilkan 101 foto dari karya 20 jurnalis yang tergabung dalam Koordinator Wartawan Parlemen DPR RI. Wakil Ketua DPR, Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasko, menyampaikan apresiasinya atas penyelenggaraan pameran foto warna-warni parlemen tersebut. Sufmi Dasko menilai kinerja lembaga parlemen dapat terungkap melalui berbagai foto yang dipamerkan. Kreativitas para pewarta foto ini sekaligus menggambarkan citra DPR di mata publik. Dengan karya-karya foto yang berwarna-warni dan selalu berubah dan juga kreativitas kawan-kawan kita dukung
selalu agar dapat membuat warna DPR RI ini selalu cerah. Wakil Ketua BURT Novita Wijayanti mengatakan kegiatan pameran foto jurnalistik warna-warni Parlemen ke-10 ini merupakan representasi bukti nyata kinerja DPR. Menurutnya, foto-foto yang disuguhkan bisa memberikan motivasi untuk terus melakukan kerja positif untuk bangsa Indonesia. Kegiatan ini kan diharapkan akan terus dilaksanakan dan kemudian memunculkan foto-foto yang bisa memberikan motivasi, memberikan semangat untuk kita terus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk bangsa Indonesia. Dan seluruh kegiatan yang tergambar di sini adalah kegiatan kita dengan pemerintah dan kita dengan masyarakat secara langsung. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Dan pemirsa, berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlamentaria. Saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlamentaria.